Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu di antara anugerah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita adalah lisan. Namun kebanyakan orang tidak menggunakan lidahnya dengan baik, mulai dari omongan kotor, kebohongan, bahkan bergunjing sampai fitnah. Padahal sesungguhnya lidah diciptakan untuk banyak berkata benar, berkata baik, dan banyak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, seseorang itu bisa mati karena tergelincirnya lidah, dan seseorang hanya akan terluka sedikit karena tergelincirnya kaki. Sikap diam bisa jadi akan menyelamatkan kita dari kehancuran dan nestapa kehidupan. Bahkan sikap diam menyiratkan tingkat kedalaman iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadirin jemaah rahimakumullah, sikap diam itu sendiri mengandung banyak hikmah, di mana di dalam hadis dikatakan diam itu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Akan tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya. Di antara hikmah itu sebagaimana dalam cerita berikut. Suatu hari Ibnu Sina melakukan perjalanan dengan kuda kesayangannya. Pada suatu tempat yang dianggap nyaman, beliau pun berhenti beristirahat. Kuda diikat di tempat yang teduh dan diberi makan jerami yang dicampur dengan rumput pilihan. Ibnu Sina rupanya tahu bagaimana merawat dan menyayangi kuda supaya sehat dan kuat untuk digunakan melakukan perjalanan jauh. Kemudian Ibnu Sina duduk di tempat tidak jauh dari kudanya sambil menikmati bekal yang dibawanya. Tiba-tiba datang seorang menunggang keledai. Ia turun dan melihat kuda yang sedang diberi makanan rumput segar. Maka ia pun mengikat keledai berdekatan dengan kuda milik Ibnu Sina, dengan maksud supaya keledainya bisa ikut makan jerami dan rumput pilihan. Lalu orang tersebut duduk di dekat Ibnu Sina berada. Baru saja dia duduk, Ibnu Sina mengingatkan, "Jauhkan keledaimu dari kudaku agar tidak disepak." Namun orang yang diajak bicara itu hanya tersenyum dan tidak menggubris perkataan Ibnu Sina. Sejenak kemudian tiba-tiba terdengar suara buk gedebuk. Keledai tersebut terpelanting jatuh ditendang oleh kuda Ibnu Sina. Begitu keras sepakan kuda sampai keledai itu cedera. Pemilik keledai marah-marah kepada Ibnu Sina dan meminta tanggung jawabnya. Ibnu Sina hanya diam saja. Sampai kemudian si pemilik keledai mendatangi hakim dan meminta agar Ibnu Sina mau membayar ganti rugi atas cedera yang diderita oleh keledainya. Sewaktu ditanya hakim, Ibnu Sina hanya diam. Beberapa kali hakim bertanya tentang kejadian kasusnya, Ibnu Sina tetap diam. Sang hakim lalu bertanya kepada pemilik keledai, "Apakah orang ini bisu?" Orang itu menjawab,
Tidak yang mulia, dia tidak bisu. Tadi dia bicara kepadaku. Hakim bertanya lagi, apa yang ia katakan kepadamu? Pemilik keledai itu pun menjawab, dia tadi berkata, jauhkan keledaimu dari kudaku agar tidak disepak. Setelah mendengar jawaban itu, sang hakim tersenyum dan berkata kepada Ibnu Sina, Anda pintar, hanya dengan diam kebenaran bisa terungkap. Sambil tersenyum, Ibnu Sina berkata kepada hakim, tidak ada cara lain untuk menghadapi orang bodoh kecuali dengan diam, dan kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Itulah sebabnya kenapa saya memilih diam. Hadirin jemaah rahimakumullah, belajar dari kisah Ibnu Sina ini, ternyata tidak selamanya komentar-komentar dari orang lain tentang diri kita harus kita jawab atau kita lawan dengan berbagai macam alasan. Karena ada kalanya diam akan bisa mengungkapkan kebenaran. Lidah seseorang seringkali menjadi sumber bencana. Bencana ini lahir manakala lidah bergerak liar, tidak terkendali. Lidah tidak lagi memproduksi kata-kata yang santun dan toleran, melainkan umpatan, provokasi destruktif, kebohongan, fitnah dan lain sebagainya, yang berujung pada munculnya suasana disharmoni dan penuh curiga. Maka lidah mesti dikendalikan dan diarahkan pada hal-hal yang positif. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada satu pilihan bijak agar kita terhindar dari bencana yang bersumber dari keburukan lidah, yaitu diam. Sikap diam adalah cermin kedalaman spiritual dan kebeningan hati dari seorang muslim. Seorang muslim yang bijak tidak akan mengumbar kata-kata, apalagi kata-kata itu menjurus kepada penistaan dan kebencian. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa sebagian besar dosa yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah yang dilakukan oleh lisan mereka sendiri, di mana dikatakan sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam berada pada lidahnya. Dalam hadis yang lain, ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang paling menyebabkan seseorang terjerumus ke jurang neraka, beliau mengatakan 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya dalam konteks dan situasi bagaimana kita harus bersikap diam. Minimal ada beberapa perkara di mana kita harus memilih sikap diam dan menghindari perkara tersebut, yaitu debat kusir, ghibah, berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, mengolok-olok dan merendahkan martabat orang lain, serta fitnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, diam itu bukan berarti pasif. Diam tetapi harus terus memperhatikan. Diam tetap terus bergerak atau berikhtiar. Diam tetapi terus berdoa dan berzikir. Diam tetapi tetap terus menebarkan manfaat. Diam berarti tidak banyak mengeluh, tidak banyak membuka aib, tidak pamer ataupun riak, tidak sombong dan tidak menyakiti hati orang lain. Diam itu merupakan ibadah yang ringan, akan tetapi tinggi derajatnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan, yaitu diam dan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain beliau berkata, diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, karena di dalam diam banyak sekali godaannya, keinginan untuk membantah, keinginan untuk menonjolkan diri,
keinginan untuk memprovokasi, dan keinginan-keinginan destruktif yang lainnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dikatakan dalam pepatah, diam itu emas. Oleh karena itu, yang ini khusus bapak-bapak, kalau istri minta perhiasan atau mas-masan, suami cukup diam saja, karena diam itu adalah emas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.